Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaharus Hamdi Hilmanjaya dengan NIM 19060099 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi akan mempresentasikan tugas pertemuan 2 sejarah pemikiran ekonomi. A. Pemikiran-pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Pemikiran ekonomi kuno adalah pemikiran atau gagasan meninggal ekonomi yang mengemuka di zaman kuno hingga abad pertengahan. Selama periode tersebut, ekonomi tidak memiliki identitas terpisah. Dari pemikiran atau ilmu sosial umum definisikan analisis modern sebagai sebuah faktor dalam etika dan politik. Sebab pada masa itu belum ditemukan objek interpretasi yang dapat secara khusus mewakili utama studi. Pemikiran ekonomi mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran ekonomi modern awal. Proses ekonomi berkembang di dalam suatu masyarakat merupakan matriks kompleks yang terdiri individu, organisasi, hukum, dan hubungan yang terjalin di antaranya. Sedangkan matriks itu sendiri merupakan hasil gabungan antara persepsi, nilai, kepercayaan, pengetahuan, dan teknologi. Proses ekonomi yang melekat pada masyarakat mempunyai kaitan dengan segala aspek yang berkaitan dengan kebudayaan. Suatu hal yang patut dicatat dari masa Yunani kuno adalah ekonomi kuno adalah sudah mengenal hedonisme yang dikatakan sebagai cikal bakal paham materialistik yang dikembangkan di Eropa pada abad 17 dan 18. Hedonisme merupakan paham materialisme mekanistik yang menganggap kenikmatan egoistis sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia. Paham yang pertama kali digagas oleh Aristippus ini dianggap bahwa kenikmatan adalah tujuan akhir dari kehidupan manusia. Plato lah orang pertama yang mengencap konsep itu. Teori Plato yang masih relevan dengan keadaan sekarang adalah pendapatnya tentang fungsi uang dalam bukunya Politika. Plato menjelaskan bahwa selain sebagai alat ukur, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai alat untuk menimbun kekayaan. Selain Plato dan pada zamannya ini ada juga Aristoteles yang masih merupakan murid Plato. Kontribusi Aristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi adalah pemikiran tentang penukaran barang dengan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. 2. Pemikiran kaum skolastik. Pada era skolastik, peran serta pengaruh gereja sangat kuat pada ekonomi tokohnya. Begitu makarnya pengaruh gereja, bahkan Sumter menyebut the country was strengthened, their state the church. Setelah meninggalnya Raja Romawi pada abad ke-5, periode panjang sekunder menjadi penurunan munculnya ajaran Islam. Ajaran Islam memimpin dalam kekuatan organisasi pemerintah, perbaikan sosial, dan kualitas hidup dalam literatur. Sementara itu, di dunia barat mengalami masa yang disebut Dark Ages. Pengaruh Islam merambah dunia, termasuk para pemikiran Islam. Kontribusi penting dipengaruhi Islam dalam membawa kembali pemikiran-pemikiran Aristoteles pada dunia barat. Setelah 1085, kota Toledo di Spanyol diambil alih oleh bangsa Moors. Dimulai era kebangkitan era skolastik oleh pendeta dan filsuf gereja pada abad pertengahan sekitar 400 tahun berikutnya. Masalah etika dan keadilan merupakan ciri utama pemikiran aliran skolastik. Hal ini disebabkan dominannya pengaruh Aristoteles selama 17 dan abad 19. Pandangan gereja tentang perdagangan adalah kepentingan ekonomi merupakan subordinat dari pengorbanan dan perilaku ekonomi. Merupakan salah satu aspek pribadi yang terkait aturan moralitas. Pemikiran aliran skolastik yang populer adalah tentang harga yang adil dan pantas atau just price, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya tenaga yang dikorbankan. Pemikiran kaum komunis menekankan pada kuatnya hubungan ekonomi dengan masalah etika, karena tokoh-tokoh aliran tersebut dipengaruhi dengan kuat oleh ajaran gereja. Pada zaman pertengahan, ajaran gereja memang jauh lebih dominasi dibanding ekonomi. Begitu juga kontribusi khusus penulis-penulis abad pertengahan terhadap teknik teori ekonomi lemah. Metode pemikiran dari skolastik adalah dengan mempertanyakan sesuatu, kemudian melakukan intersepsi, melakukan proses dedukatif, logika, dan pengalaman manusia dengan dasari kejujuran dan kewenangan. Orang zaman itu menganggap kekayaan materi perlu sebab tanpa materi tidak bisa menghidupi diri sendiri. C. Era merkantilisme. Dalam era merkantilisme, beranggapan bahwa rakyat adalah budak. Ada pula tanyaan Lowitz. Ia berkata negara adalah saya. Maksudnya itu apapun yang dikatakan harus terjadi. Hingga kemudian ia mendapat julukan putra dewa matahari. Mereka semua negara yang menganut perdagangan harus tunduk pada perintahnya. Negara yang berhasil ditundukkan oleh WNI, Romawi, Spanyol, dan Inggris, sehingga lahirlah teori merkantilisme.
Merkantilisme berasal dari bahasa Latin marcese yang berasal perdagangan. Tokoh aliran merkantilisme adalah Baptiste Colbert. Baptiste Colbert adalah Menteri Keuangan Raja Ludovic yang ke-10. Isi ajaran merkantilisme adalah untuk meningkatkan kekayaan negara, maka negara harus mengekspor lebih banyak daripada membeli, serta membanyakkan mendatangkan logam mulia ke dalam negeri. Untuk mempermudah mendatangkan logam mulia tersebut, maka harus menguasai seluruh negara yang menganut perdagangan dengan cara menjajah. Jadi, era merkantilisme adalah dengan mengekspor barang-barang negara untuk memperkaya negaranya. Yang itu ada Friskorat atau aliran Friskorat. Aliran Friskorat berada di Perancis pada abad ke-17, ditandai dengan terbitnya buku yang berjudul Tableau Economique. Tokoh utamanya adalah Francis Quesnay. Dia adalah seorang dokter ahli bedah yang pertama kali melakukan penelitian bahwa sakit itu harus diobati. Quesnay pernah belajar pada salah satu akademik terkenal di Perancis, yaitu Académie des Sciences. Prinsipnya adalah apabila suatu sistem tubuh manusia tidak berjalan dengan baik, maka kehidupan manusia pun tidak berjalan dengan baik. Sehingga hanya tuan-tuan tanahlah yang dikenakan pajak. Ada dua anggapan pokok Quesnay, yaitu satu, semua kekayaan datangnya dari proses yang memberikan kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan, dan kebebasan ekonomi akan menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Adapun inti ajaran Friskorat adalah sebagai berikut. Satu, semboyan laissez faire relevasi dan penekanan pada sektor pertanian, pemilik tanah harus dibebani pajak. Menurut Quesnay, ada 3 macam input aliran Fox, yaitu tanah merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak mampu diciptakan oleh manusia. Yang kedua, buruh merupakan yang ketiga, digaji atau bekerja tidak digaji, hingga muncullah work no pay. 3 model digunakan untuk modal bergaya pekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan pada tugas pertemuan 2 ini tentang sejarah pemikiran ekonomi. Banyak salah, mohon saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.